Satu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. 2A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegak hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status sosial maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan melindungi hak-hak tersebut. Lalu, mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak subjek hukum akan terwujud. Begitu pula dengan kedamaian yang akan terwujud. B. Peran lembaga penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum sangatlah penting. Bahkan hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Advokat, Hakim, KPK. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Nomor 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum di masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Selanjutnya ada Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana dan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu ada advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat atau mengajukan gugatan, tangkisan, jawaban, sangkalan, mendesak segera diputuskan atau disidangkan perkaranya. Lalu ada hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang,
sesuai ketentuan perundang-undangan. Terakhir ada KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemberantasan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum, yaitu pertama, melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK. Yang kedua, melanggar tata tertib berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas. Padahal, peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya. Sanksi yang biasa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak polisi hingga dipenjarakan. Ketiga, melanggar hukum pidana. Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku, seperti dipenjarakan.